siang, perkenalkan nama saya Jessa Kristabian, saya mahasiswa dari Stikes Tanah Toraja. Di sini saya akan membahas tentang ISPA. Apa sih yang dimaksud dengan ISPA? Nah, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Namun dari sisi medis, ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan atas. Jadi berbeda ya. Kalau yang kita ketahui, ISPA itu artinya infeksi saluran pernapasan akut. Jadi, infeksi ini bisa disebabkan oleh adanya kuman, virus, dan bakteri. Jadi, penyerang saluran pernapasan bagian atas, jadi mulai dari hidung, mulut, kemudian ke faring, laring, dan termasuk di dalam kategori tenggorokan. Ketika infeksi itu sudah turun ke bawah, sudah menyerang trakea, bronkus, dan lain-lain, itu sudah bukan merupakan infeksi saluran pernapasan atas lagi. Nah, mungkin beberapa orang menyebutnya dengan kata akut, jadi singkatannya adalah ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Disebabkan karena mungkin gejala yang dihasilkan itu sifatnya cepat, sedangkan kronis lawan katanya adalah sifatnya itu lama. Jadi misalnya kita sebut dengan batuk kronis. Batuknya itu kalau sudah lama atau bertahun-tahun seperti itu. Nah, sedangkan infeksi saluran pernapasan atas ini sifatnya cepat, mungkin bisa sembuh sendiri dalam waktu 7-14 hari. Lalu, ISPA ini dapat menyerang siapa saja. Nah, kalau ditanya seperti itu, penyakit ini dapat menyerang siapa saja, baik itu pria, wanita, usia anak-anak, remaja, bahkan sampai usia lanjut. Terutama mereka-mereka dengan daya tahan tubuh yang rendah atau daya tahan tubuh yang menurun. Lalu, apa saja yang dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun? Nah, jadi biasanya dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama, faktor cuaca. Nah, daya tahan tubuh Anda menurun dan mudah terinfeksi virus. Yang kedua, faktor usia. Nah, kalau kita bicara tentang faktor usia, otomatis yang rentan untuk tertular penyakit ISPA, anak-anak dan orang tua. Karena daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang-orang yang sudah dewasa. Tetapi ada juga faktor-faktor yang lain termasuk makanan. Misalnya jadi mereka-mereka yang suka makanan gorengan yang sensitif, biasanya habis makan gorengan lehernya gatal, jadi peradangan di sana. Akhirnya virus juga mudah masuk. Dan yang ketiga, faktor kebiasaan. Mungkin Anda yang malas olahraga, yang jarang terkena sinar matahari, yang kerjanya cuma tidur, atau istirahatnya yang kurang, jadi kerja terus, kemudian tingkat stres tinggi. Nah, ini juga dapat menyebabkan penurunan dari tahan tubuh. Nah, apakah ISPA ini dapat menular? Jawabannya iya, ISPA ini sangat menular. Nah, bukan bisa lagi, tapi sangat bisa menular. Karena apa? Penyebabnya adalah virus. Nah, kita tahu virus ini banyak sekali di udara. Misalnya dalam satu keluarga, ayah atau ibu Anda terkena ISPA, tiap hari bersin-bersin, batuk, pilek, dan akhirnya tidak lama kemudian keesokan harinya atau 2 hari setelahnya anak-anak mereka juga akan terkena ISPA karena penularannya melalui udara. Jadi saat bersin, virus-virus itu juga keluar melalui udara dan akan menginfeksi mereka yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi buat Anda semua yang saat ini lagi menderita ISPA, sebaiknya menggunakan masker dan kalau bisa kurangi kontak atau kurangi berhubungan dengan mereka yang sedang sehat. Karena Anda juga yang bisa menular ke mereka. Nah, seperti itu. Lalu seperti apa gejala-gejala yang dialami oleh penderita ISPA? Yang pertama, hidung tersumbat. Yang kedua, sakit kepala. Dan yang ketiga, badan pegal-pegal. Yang keempat, badan terasa lemas. Dan yang kelima, nafsu makan hilang. Lalu Anda juga yang mengalami tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan. Jadi misalnya mereka yang habis makan gorengan ataupun yang habis kehujanan. Dan keesokan harinya selain batuk pilek, lehernya juga gatal dan tenggorokannya juga sakit. Lalu bagaimana penanganannya?
Nah, di sini banyak masyarakat yang keliru ketika mulai batuk pilek, nyeri tenggorokan, yang duluan dicari adalah antibiotik. Nah, sebenarnya penyakit ispa kebanyakan adalah virus. Jadi, percuma Anda mengonsumsi antibiotik. Kecuali Anda mengalami infeksi sekunder, jadi virus sudah masuk, lalu bakteri masuk. Nah, ketika bakteri masuk, Anda harus ke dokter. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Semoga kuat sampai tamat. Duduk sejenak, tenangkan dirimu. Lihat ke depan, kita pasti bisa bertahan. Rasa lelah kan terganti, pelan kita lewati. Tenang saja, percayalah, pasti bahagia akan menyapa. Terima kasih untuk raga yang sedia. Terima kasih untuk jiwa yang terjaga. Semoga kuat sampai tamat. Terima kasih untuk raga yang sedia. Terima kasih untuk jiwa yang terjaga. Semoga kuat sampai tamat. Terima kasih sudah hebat. Terima kasih.